Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran 4, muatan IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia, subtema 1 organ gerak hewan, tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 SD. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Yang pertama adalah materi IPS dengan KD, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dengan indikator kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Materi yang kedua adalah PPKN dengan KD, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Materi yang ketiga adalah Bahasa Indonesia dengan KD, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dengan indikator ide pokok dalam bacaan. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah materi IPS, kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Kita tahu ini adalah gambar negara Indonesia. Ternyata negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Pulau besar yang ada di Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau kecil yang ada di Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Bangka, Pulau Madura, Pulau Lombok, Pulau Ambon, dan banyak lagi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah keadaan geografis dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Ini adalah gambar Pulau Sumatera. Kemudian di sini ada kondisi geografis. Yang pertama, luas wilayah Pulau Sumatera kurang lebih 473.481 km persegi dengan letak astronomis 6 derajat LU sampai 6 derajat LS dan 95 derajat PT sampai 106 derajat PT. Untuk batas wilayah Pulau Sumatera di bagian utara ada Laut Andaman dan Teluk Benggala, di bagian timur ada Selat Malaka, Selat Karimata dan Malaysia, di bagian barat ada Samudra Hindia, di bagian selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Untuk keadaan alam, wilayah perairan terdapat Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, Sungai Indragiri, Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Pantai Air Manis, dan lain-lain. Untuk gunung, ada Gunung Marapi, Gunung Talang, Gunung Sinabung, Gunung Kerinci, Gunung Dempo, dan Gunung Leuser. Untuk wilayah dataran, ada Dataran Tinggi Batak, Dataran Tinggi Minangkabau, dan Dataran Tinggi Karo. Pulau selanjutnya yang akan kita bahas adalah Pulau Jawa. Berikut adalah gambar Pulau Jawa. Di sini terdapat kondisi geografis, batas wilayah, dan keadaan alam. Untuk kondisi geografisnya seperti pada layar ya. Untuk batas wilayah, di bagian utara ada Laut Jawa, di bagian timur ada Selat Bali dan Pulau Bali, di bagian barat ada Selat Sunda, di bagian selatan ada Samudra Hindia. Untuk keadaan alam, di wilayah perairan ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Jatiluhur, Danau Kawah Kelut, Danau Ranu Kumbolo, Pantai Parangtritis, dan lain-lain. Untuk wilayah gunung ada Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Slamet, Gunung Bromo, Gunung Ciremai, Gunung Galunggung, Gunung Salak, dan lain-lain. Untuk wilayah dataran ada Dataran Tinggi Dieng,
dataran tinggi Kandeng, dataran tinggi Bromo, dan lain-lain. Pulau selanjutnya yang akan kita bahas adalah Pulau Kalimantan. Di sini adalah gambar dari Pulau Kalimantan. Untuk kondisi geografis, Pulau Kalimantan memiliki luas wilayah kurang lebih 743.330 km persegi dengan letak astronomis sebagai berikut. Untuk batas wilayah, di bagian utara terdapat negara Malaysia, di bagian timur terdapat Selat Makassar, di bagian barat ada Selat Karimata dan Laut Tiongkok, di bagian selatan ada Laut Jawa. Untuk keadaan alam, wilayah perairan terdapat Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Kapuas, Danau Tambenan, dan lain-lain. Untuk wilayah gunung ada Gunung Limpran, Gunung Raya, dan lain-lain. Untuk dataran ada dataran tinggi Muler, dataran tinggi Kapuas, dan lain-lain. Pulau selanjutnya yang akan dibahas adalah Pulau Sulawesi. Berikut adalah gambar dari Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi memiliki luas wilayah kurang lebih 174.600 km persegi dengan letak astronomis sebagai berikut. Batas wilayah bagian utara terdapat Laut Sulawesi dan Filipina. Bagian timur ada Laut Maluku, Kepulauan Maluku, dan Laut Banda. Di bagian barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Di bagian selatan ada Laut Flores. Keadaan alam, wilayah perairan terdapat Sungai Poso, Sungai Laryang, Danau Air Hitam, dan lain-lain. Untuk wilayah gunung ada Gunung Awu, Gunung Bawah Karaeng, dan lain-lain. Untuk wilayah dataran ada dataran tinggi Bone, dataran tinggi Wajo, dataran tinggi Minahasa, dan dataran tinggi Bingkoko. Pulau selanjutnya yang akan kita bahas adalah Pulau Papua. Berikut adalah gambar Pulau Papua. Kondisi geografis dari Pulau Papua memiliki luas wilayah kurang lebih 425.297,90 km persegi. Untuk letak astronomis sebagai berikut. Batas wilayah bagian utara adalah Samudra Pasifik. Bagian timur negara Papua Nugini. Bagian barat adalah Laut Seram dan Kepulauan Maluku. Bagian selatan adalah Laut Arafuru. Untuk keadaan alam, di wilayah perairan terdapat Sungai Mamberamo, Sungai Baliem, dan lain-lain. Untuk wilayah gunung ada Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Tirakaro. Untuk wilayah dataran ada dataran tinggi Arfak, dataran tinggi Charles, dan dataran tinggi Sudirman. Pulau selanjutnya yang akan kita bahas adalah Pulau Maluku. Berikut adalah gambar dari Pulau Maluku. Kondisi geografis Pulau Maluku memiliki luas wilayah kurang lebih 74.505 km persegi dengan letak sebagai berikut. Batas wilayah bagian utara terdapat Laut Sulawesi, bagian timur Laut Halmahera dan Pulau Papua, bagian barat Laut Arafuru, Laut Banda dan Pulau Sulawesi, bagian selatan negara Timor Leste dan Laut Arafuru. Untuk keadaan alam, wilayah perairan terdapat Pantai Liang, Pantai Natsepa, dan lain-lain. Untuk gunung, ada Gunung Kamsunoro, Gunung Sahuai, dan lain-lain. Pulau selanjutnya adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Berikut adalah gambar dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kondisi geografis wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah 74.507,91 km persegi. Dengan batas wilayah bagian utara adalah Laut Flores dan Laut Banda, bagian timur Laut Arafuru dan Laut Timur, bagian barat Selat Bali dan Pulau Jawa, bagian selatan adalah Samudra Hindia.
Untuk keadaan alam, wilayah perairan terdapat Sungai Tupat Ayung, Sungai Pupuh, Sungai Petanu, dan lain-lain. Untuk wilayah gunung, ada Gunung Agung, Gunung Batu Timau, Gunung Batur, dan lain-lain. Untuk wilayah dataran, ada Dataran Tinggi Kintamani, Dataran Tinggi Bedugul, dan Dataran Tinggi Dunggul. Materi selanjutnya adalah PPKN, yaitu sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong diartikan sebagai sikap tolong-menolong dan kerjasama antar warga dalam berbagai aktivitas yang dilakukan dengan sukarela untuk kepentingan bersama. Salah satu dari budaya bangsa Indonesia. Jadi gotong royong itu adalah budaya bangsa Indonesia. Gunanya adalah untuk mempererat hubungan antar masyarakat hingga menjadi masyarakat yang rukun, harmonis, bersatu, dan sejahtera. Itu adalah salah satu manfaatnya. Berikut adalah salah satu contoh dari kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan warga dalam masyarakat. Berikut adalah contoh gotong royong. Yang pertama, gotong royong membangun atau membersihkan selokan, gotong royong membersihkan lingkungan kampung, gotong royong membangun jembatan, gotong royong membersihkan sekolah, gotong royong membersihkan ruang kelas. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu ide pokok dalam bacaan. Di sini disajikan bacaan dengan judul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Terdapat 3 paragraf di sini, namun yang akan kita pelajari adalah di paragraf pertama. Mari kita baca bersama-sama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Dari paragraf 1 ini, kita akan mencari ide pokok. Ide pokok yang pertama yang dapat kita ambil adalah sesuai dengan kalimat nomor 1 ini. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Bisa juga kalimatnya disederhanakan yang sesuai dengan inti dari kalimat utama ini, yaitu gotong royong adalah modal dasar terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Untuk kalimat penjelasnya adalah kalimat setelah kalimat utama. Berarti kalimat kedua dan seterusnya. Yaitu, mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Berikut adalah cara untuk bisa mencari ide pokok dan kalimat penjelas. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah ketika membaca sebuah bacaan harus dipahami betul makna kalimatnya dalam setiap paragraf sehingga nanti bisa ditemukan ide pokoknya. Selamat belajar.